Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi yang kami hormati Ibu Ika Lestari sebagai dosen mata kuliah wawasan pendidikan, dan selamat pagi juga kepada teman-teman semua. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini adalah kesempatan kelompok 2, untuk mempresentasikan tentang materi kami, yaitu sejarah dan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan internasional. Untuk kelompok 2 sendiri beranggotakan yaitu saya sendiri, Aditya Taki Pratama, kemudian Arya Gagasan, Marsha Raihana Fauzi, Muhammad Alif Nur Afrizal, dan Peter Chan. Langsung masuk ke materi. Yang pertama ada Robert Mills Gain. Robert Mills Gain berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan. Cara bacanya bukan gen, tapi ganye. Ganye. Oh iya, baik. Yang pertama ada Robert Mills Ganye. Ganye berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan. Namun yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Lingkungan individu seseorang meliputi lingkungan rumah, geografis, sekolah, dan berbagai lingkungan sosial. Berbagai lingkungan itulah yang akan menentukan apa yang akan dipelajari oleh seseorang, dan selanjutnya akan menentukan akan menjadi apa ia nantinya. Bagi Ganye, belajar tidak dapat didefinisikan dengan mudah, karena belajar itu bersifat kompleks. Dalam pernyataan tersebut dinyatakan bahwa hasil belajar akan mengakibatkan perubahan pada seseorang yang berupa perubahan kemampuan, perubahan sikap, perubahan minat, atau nilai pada seseorang. Menurut Ganye, ada 3 elemen belajar, yaitu individu yang belajar, situasi stimulus, dan responden yang melaksanakan aksi sebagai akibat dari stimulasi. Selanjutnya, Ganye juga mengemukakan tentang sistematika 8 tipe belajar, yang terdiri dari belajar isyarat, belajar stimulus respons, belajar rangkaian, asosiasi verbal, belajar diskriminasi, belajar konsep, belajar aturan, dan belajar pemecahan masalah. Ganye juga mengemukakan tentang sistematika 5 jenis belajar, yaitu informasi verbal, kemahiran intelektual, pengaturan kegiatan kognitif, dan keterampilan motorik dan sikap. Lalu Ganye juga mengemukakan mengenai fase-fase belajar yang terdiri dari fase penerimaan, fase penguasaan, fase pengendapan, dan fase pengungkapan kembali. Menurut Ganye, fase pertama dan kedua merupakan stimulus, di mana terjadinya proses belajar. Sedangkan pada fase ketiga dan keempat merupakan hasil belajar. Lanjut ke Vygotsky. Vygotsky merupakan satu di antara tokoh konstruktivis. Sumbangan penting teori Vygotsky adalah penekanan pada hakikatnya pembelajaran sosiokultural. Inti teori Vygotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Menurut teori Vygotsky, fungsi kognitif berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konsep budaya. Vygotsky juga yakin bahwa pembelajaran terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas itu berada dalam zone of proximal development. Zone of proximal development adalah jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang ditunjukkan dalam kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat kemampuan perkembangan potensial yang ditunjukkan dalam kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Teori Vygotsky yang lain adalah scaffolding, yaitu memberikan kepada seorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap awal pembelajaran, dan kemudian mengurangi bantuan tersebut, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia mampu mengerjakan sendiri. Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, serta menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan siswa dapat mandiri. Jadi, teori belajar Vygotsky adalah salah satu teori belajar sosial sehingga sangat sesuai dengan model pembelajaran kooperatif karena terjadi interaktif sosial, yaitu interaksi antar siswa dengan siswa dan antara siswa dengan guru dalam usaha menemukan konsep-konsep dan pemecahan masalah. Dalam analisisnya, perkembangan kognitif seseorang di samping ditentukan oleh individu sendiri secara aktif, juga ditentukan oleh lingkungan sosial secara aktif.
Oleh karenanya, konsep teori perkembangan kognitif Vygotsky berpusat pada 3 hal, yaitu hukum genetik tentang perkembangan, zona perkembangan proksimal, dan mediasi. Taki, suaramu nggak keluar. Ini siapa yang berikutnya? Meziro. Oh ya Bu, saya Bu, maaf. Tadi habis tukeran. Iya. Selanjutnya itu ada Jack Meziro. Meziro memperkenalkan pandangan tentang pembelajaran transformatif berdasarkan hasil kajian pada para wanita yang kembali bersekolah setelah berhenti sekian lama. Bahwa pembelajaran mampu merubah perspektif mereka dalam memaknai kembali pengalaman dan kondisi kehidupannya. Menurut Meziro, pembelajaran transformatif bermula ketika seseorang terlibat dalam aktivitas yang membuatnya berada pada kebingungan arah atau disorienting dilema, yaitu saat terjadi perbedaan antara kejadian yang dialami dengan keyakinan yang selama ini dianggap benar, sehingga menimbulkan semacam krisis personal. Kondisi inilah yang akan memicu perubahan pada kerangka acuan seseorang. Ketidakstabilan akibat krisis diri tersebut pada tahap selanjutnya akan mendorong orang tersebut untuk melakukan refleksi kritis secara mandiri terhadap kerangka acuan yang membentuk konsepsi diri dan hidupnya, dan dialog reflektif dengan orang lain untuk mengkonfirmasi perubahan kerangka acuannya tersebut. Menurut pandangan Meziro, transformatif dalam pembelajaran terjadi pada perspektif nilai, kerangka acuan, dan pola pikir. Hal ini memang mengesankan aspek kognitif yang kentara dalam transformasi yang dimaksudkan oleh Meziro, dan menjadi salah satu celah kritik dari berbagai pihak. Beberapa peneliti kemudian menekankan pula pentingnya menambahkan dimensi emosional dan sosial sebagai target transformasi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran transformatif adalah konsep pembelajaran yang berorientasi pada terbentuknya transformasi perspektif individu sehingga menjadi lebih dewasa, bijaksana, serta kritis dalam berpikir dan bertindak. Baik prosesnya bertumpu pada dimensi kognitif rasional, afektif emosional, maupun komunikatif sosial. Selanjutnya John Dewey. Bukan John Dewey. John Dewey. Dewey, ya, oke. John Dewey memperkenalkan konsep pendidikannya melalui experiential learning, di mana pendidikan dapat diperoleh melalui pengalaman, karena bagi John Dewey, pendidikan itu berarti sebagai bentuk kehidupan. Dewey menjelaskan bahwa pendidikan berarti perkembangan yang sudah tumbuh sejak lahir hingga menjelang kematian. Selanjutnya ada Jean Jacques Rousseau. Pandangan Rousseau tentang pendidikan sorry, Maca mungkin bisa berhenti itu. Ada Oke. saat. Oke. Maca mungkin bisa lanjutin yang John Dewey itu. Oke, ulang ya. Maaf.
Selanjutnya ada Robert Mills Gage berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan. Sorry, motong lagi, macet. Coba dibaca. Oh iya, sorry. John Dewey memperkenalkan konsep pendidikannya melalui experiential learning, di mana pendidikan dapat diperoleh melalui pengalaman. Karena bagi John Dewey, pendidikan itu berarti sebagai bentuk kehidupan. Dewey menjelaskan bahwa pendidikan itu berarti perkembangan yang sudah tumbuh sejak lahir hingga menjelang kematian. Ada beberapa prinsip mendasar ditawarkan oleh John Dewey, yaitu prinsip kebebasan yang diarahkan kepada peserta didik dalam melakukan eksperimen dan menentukan kebenaran. Menurut John Dewey, pendidikan melalui pengalaman merupakan nilai yang sangat penting karena belajar melalui pengalaman adalah sarana dan tujuan pendidikan. Hal itu merupakan suatu proses penggalian dan pengolahan usaha untuk terus-menerus menyusun kembali dan menata ulang pengalaman hidup, sehingga peserta didik terus tumbuh dan diperkaya oleh pengalaman yang didapat dalam hidupnya. Teori John Dewey tentang experiential learning mempunyai banyak kelebihan, yaitu belajar yang langsung berpusat pada pemikirannya, yang dimana peserta didik dapat melakukan kegiatan menurut minatnya. Selain itu, melalui teori ini peserta didik dapat belajar bersama, mengajarkan menurut minatnya. Selain itu, melalui teori ini peserta didik dapat belajar bersama, mengajarkan peserta didik pada tingkat yang lebih personal untuk mendapatkan keterampilan baru, sikap baru, serta cara berpikir yang baru. John Dewey juga memberikan keyakinan bahwa dalam belajar melalui pengalaman, peserta didik harus berproses aktif sehingga dapat terlibat langsung dalam mengerjakan tugas serta dalam menjalani tantangan kehidupan yang nyata. Karena pendidikan yang baik harus memiliki tujuan untuk dapat bersosialisasi dengan lingkungannya, sehingga dapat terrefleksikan prinsip-prinsip dan gagasan yang memotivasi masyarakat dalam memperoleh pengetahuan. Dewey berpendapat tentang metode pendidikan dalam experiential learning adalah upaya menanamkan sikap disiplin tetapi bukan otoritas. Yang terpenting adalah mengontrol anak melalui kekuatan eksternal. Lalu selanjutnya di sini aku membahas tentang Jean-Jacques Rousseau. Peter, bacanya gini. Biasanya disingkat J.J. Rousseau. J.J. Rousseau. Oke. Jadi kita di sini akan membahas tentang J.J. Rousseau. Pandangan Rousseau tentang pendidikan diuraikan dalam bukunya yang terbit pada tahun 1762 berjudul Emile ou de Education atau Emile atau tentang pendidikan. Dalam karyanya ini nampak ide revolusioner filsuf Prancis tersebut mengenai pendidikan yang berbeda dengan semangat zamannya saat itu. Anjurannya yang terkenal kepada para pendidik adalah berbuatlah sebaliknya dari yang menjadi kebiasaan sekarang ini dan hampir selalu Anda akan bertindak dengan tepat. Pandangan revolusioner Rousseau tentang pendidikan didasarkan atas pandangannya akan kebaikan alam kodrat yang asali. Menurutnya, dalam keadaan primitif, manusia adalah otonom dan bahagia. Dalam keadaan primitif, undang-undang tidak dibutuhkan sebab di dalam hati manusia sama sekali tidak ada ketidakberesan. Namun oleh kehidupan bersama dalam masyarakat dan kebudayaan keadaan asali yang sempurna itu tidak ada lagi. Sebagai akibatnya muncullah berbagai kesengsaraan, korupsi, dan berbagai kelicikan. Manusia lalu menjadi iri hati, egois, dan mulai berperang dengan sesamanya. Untuk keluar dari keadaan liar dan masuk pada suatu zaman baru, maka orang perlu mengganti metode pendidikan sekarang ini dengan metode pendidikan baru yang dapat mengembalikan beberapa hak dalam keadaan primitif dalam keadaan sosial. Metode pendidikan bagi anak-anak yang diajarkan oleh Rousseau adalah metode pendidikan negatif, di mana untuk menjadi manusia berbahagia, anak harus dijauhkan dari kebudayaan. Alam di dalam anak sendiri harus diberi kebebasan untuk berkembang secara bebas. Rousseau mau menekankan suatu bentuk pendidikan yang berkelanjutan, yang melalui tahap-tahapnya secara alamiah
di mana setiap proses dalam tahapan pendidikan perlu disesuaikan secara hati-hati dengan kebutuhan perkembangan setiap individu. Bentuk pendidikan yang bertahap ini, menurut Rousseau, sesuai dengan kemajuan alamiah hati manusia. Pendidikan awal pada masa kanak-kanak, menurut Rousseau, cukuplah dibatasi pada pengetahuan sensitif, yang bertujuan untuk mendidik anak-anak agar dapat menggunakan indera-inderanya dengan baik. Anak hendaknya dibiarkan untuk belajar sendiri melalui pengalamannya, yaitu melalui tindakan-tindakan mencoba dan kesalahan-kesalahan yang dibuatnya sendiri. Dengan demikian, anak terisi untuk menjadi dirinya sendiri dan sungguh-sungguh teresap dalam adanya yang aktual. Bakat dalam diri setiap anak pada dasarnya adalah baik dan cukup. Karena itu, seorang pendidik tidak perlu berbuat banyak, tapi cukuplah ia menjaga si anak dari berbagai pengaruh buruk yang datang dari luar. Kata-kata yang berhubungan dengan otoritas, ketaatan, memerintah, dan sebagainya harus dihindari. Sebab anak memiliki kebutuhannya yang tertentu dan haknya sendiri sebagai suatu ada yang eksis. Bila anak pada tahap awal ini telah dijejali dengan berbagai perintah dan larangan, maka yang terjadi justru anak akan bertindak sebaliknya. Anak harus diperlakukan sebagai seorang anak, tidak boleh diperlakukan sebagai orang dewasa. Sebab alam menghendaki anak untuk menjadi anak sebelum ia menjadi orang dewasa. Dengan membiarkan anak berkembang secara alamiah, maka hasil optimal dapat terjamin. Setelah melewati pendidikan yang sensitif, barulah pada usia 15 tahun, anak diberikan pendidikan akal budi. Pendidik hendaknya merangsang anak agar bersemangat mengadakan penelitian mandiri, serta menemukan dan memecahkan persoalan dengan kemampuan budinya. Pengetahuan yang bersifat verbalistik dan otoritatif sebaiknya dihindari, sebab hal itu akan membuat anak tidak mampu bernalar lagi dan hanya akan dapat bermain dengan pendapat-pendapat orang lain. Pada tahap selanjutnya, yaitu ketika anak kira-kira berusia 18 tahun, kesadaran akan nilai-nilai manusiawi dengan sendirinya akan melahirkan kesadaran akan Tuhan. Atas keyakinan ini, Rousseau berpendapat agar pendidikan agama pun tidak diberikan pada usia dini. Sebelum berusia 18 tahun, anak harus dibiarkan untuk menemukan sendiri bakat religius yang ada di dalam dirinya. Rousseau khawatir dalam pendidikan agama usia dini yang dirasakan anak hanyalah kata-kata hampa dan kebiasaan-kebiasaan dungu. Rousseau juga mencela metode pengajar agama yang dogmatis, karena anak hanya diwajibkan untuk menghafal sekumpulan pernyataan iman, namun mereka sendiri tidak mengerti apa yang mereka hafalkan itu. Rousseau meyakini bila para pendidik menggoreskan gambaran-gambaran yang salah tentang Tuhan dalam pikiran anak-anak, maka hal ini akan terus melekat sampai akhir hidup mereka. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami. Mungkin bisa masuk ke sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Sebentar, Ibu mau sedikit mengulas ya tentang tokoh-tokoh pendidikan ini. Baik. Materi kita hari ini itu kental sekali dengan aliran filsafat pendidikan. Kita kenal ada John Locke, tadi mungkin mestinya kelompok memasukkan juga John Locke ya. Lalu kemudian ada J.J. Rousseau, ada Gagne. Jadi dulu kala teori pendidikan yang pertama itu yang ada itu adalah psikologi behavior atau kita kenal dengan psikologi perilaku. Dan itu identik dengan aliran yang namanya progresivisme. Progresivisme sama dengan teori behavior. Tapi mudah-mudahan Ibu masih ingat ya, karena Ibu udah lama sekali tidak mengajarkan pengantar ilmu pendidikan sama filsafat pendidikan. Nah, aliran progresivisme itu sangat menekankan kepada faktor lingkungan. John Locke, Gagne itu adalah pakar-pakar yang sangat menekankan pada faktor lingkungan di dalam mempengaruhi kepribadian seseorang. Benar tadi yang dikemukakan oleh Peter ya. Jadi konsep anak sebagai miniatur itu sebelum dikemukakan oleh J.J. Rousseau, dia juga sudah dikemukakan oleh Gagne.
Dulu kala itu kalau kita memandang anak kecil itu dianggapnya miniaturnya orang dewasa. Jadi dari pola pikirnya, dari cara mereka berpakaian, dari cara mereka memilih makanan, itu hampir disamakan dengan orang dewasa. Lalu kemudian Gagne memandang sepertinya konsep anak sebagai miniatur orang dewasa itu tidak tepat. Anak ya anak dengan segala keterbatasan pemikiran, keterbatasan perilaku yang dimilikinya, dia tidak bisa disamakan seperti orang dewasa. Sehingga kemudian Gagne mengawalinya psikologi behavioristik, dinamakannya juga di dalam konsep pendidikan sebagai teori belajar behavior atau teori belajar perilaku. Dan di dalam teori belajar perilaku ini, itu juga identik dengan aliran progresivisme, teorinya dari si John Locke. Kita kenal dengan nama teori tabula rasa, atau teori kertas putih biasanya kalau orang Indonesia menyebutnya. Teori kertas putih itu menandakan bahwa peserta didik itu dianggap sebagai subjek yang pasif di dalam pendidikan. Mereka tidak memiliki pendapat atau mereka tidak berpendapat tentang sesuatu hal karena semuanya orientasi pendidikan terpusat pada guru, ya. Nah, lalu kemudian Gagne juga menambahkan konsep yang dikemukakan oleh teori John Locke dengan mengatakan bahwa anak itu harus belajar dari porsi yang sedikit, baru kemudian porsinya ditambah semakin hari. Jadi kita belajar dimulai dari yang mudah sampai yang sulit, ya. Nah, konsep itu masih dipakai atau dipegang sampai sekarang, sampai kurikulum 2013. Meskipun ada beberapa hal dari teori belajar behavior atau dari aliran progresivisme yang saat ini sudah tidak digunakan lagi. Misalkan contohnya teori tabula rasa itu sudah tidak digunakan. Karena siswa itu bukan subjek yang pasif, tetapi siswa itu adalah subjek yang aktif. Artinya mereka memiliki inisiatif. Lahiriahnya manusia kan dia memiliki inisiatif, dia memiliki insting dan bisa berpendapat terhadap sesuatu hal, maka guru harus mendengarkan apa keluhan dan masukan yang sudah diperoleh dari siswa. Lalu kemudian juga ketika kita melihat siswa, kalau dikaitkan dengan konsep Gagne dan konsep John Locke, mereka mengatakan bahwa orang belajar itu harus ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran itu haruslah dibuat secara operasional atau terukur. Jadi tidak ada orang belajar tanpa adanya rencana pembelajaran. Ya, jadi jangan sampai hanya guru dan Tuhan yang tahu kalau kita mau belajar apa hari ini. Dan itu juga berlaku sampai di level perguruan tinggi. Hanya saja kelemahan dari teori belajar behavior maupun aliran progresivisme, dia mengabaikan yang namanya proses belajar. Jadi semuanya itu mengarah kepada hasil belajar. Apapun yang ada di dalam kertas, itulah yang akan dinilai. Misalkan ada siswa A. Siswa A ini memiliki kecerdasan logika yang tidak terlalu baik. Ya, dia cenderungnya memiliki kecerdasan dominannya adalah kecerdasan musikal. Seperti kita ketahui, biasanya sekolah-sekolah itu untuk kecerdasan musikal tidak terlalu dikedepankan. Yang dikedepankan itu adalah kecerdasan logika. Siswa A belajar selama 2 minggu untuk mengikuti ujian, ya, tetapi karena kendalanya dia tidak memiliki kecerdasan logika yang unggul, sehingga nilai yang diperoleh misal adalah 50 nilai ujiannya. Lalu kemudian ada siswa B. Siswa B ini tidak belajar, ya, dia sistemnya nyontek, ngebet.
gitu, bahasa zaman dulu ibu bahasanya nyontek itu ngebet. Nah, dia nulis contekan di tisu. Jadi kalau misalkan dia pura-pura mengelap keringat, nanti tulisannya bisa ada di tisu. Ya bagaimanapun caranya lah, misalkan siswa B ini melakukan strategi di dalam mencontek. Ketika ujian, nilainya si siswa B itu bagus, 90. Padahal dia tidak mengalami atau dia tidak belajar sebelumnya. Nah, kalau menurut teori belajar behavior, karena dia mengabaikan yang namanya proses belajar, sehingga nilai yang bagus di atas kertas adalah siswa B. Usaha untuk memperoleh nilai itu tidak terlihat. Makanya kadang-kadang kalau misalkan ada mahasiswa sebel dengan dosen, wajar, karena dosen juga melakukan hal yang sama. Ibu nggak pernah tahu usahanya Lutfi, usahanya Peter di dalam melakukan ujian. Yang ibu lihat hanyalah nilai di atas kertas. Ketika Peter nyontek tapi dia 90, maka nilainya bisa menjadi A dibandingkan Lutfi yang dia belajar tetapi nilainya 50. Makanya kenapa akhirnya Vygotsky, tadi kelompok bagus banget menyebutnya Vygotsky ya, tapi bacanya boleh Vygotsky. Vygotsky itu mengeluarkan sebuah konsep yang mengatakan bahwa belajar itu tidak hanya dari hasil belajarnya saja, tetapi juga dari proses belajarnya. Atau kita katakan bahwa belajar tidak hanya melibatkan proses kognitif atau proses pengetahuan saja, tetapi juga ada sikap di dalamnya. Ya, makanya kalau pendidik yang baik, dia wajib mengetahui karakteristik peserta didiknya masing-masing. Misalkan contoh, si A itu kalau datang kuliah selalu tepat waktu, ya, tidak pernah absen dan segala macam, baguslah. Tetapi kemudian nilainya jelek. Nah, kalau dosen yang bagus, dia tahu nih si A ini bagus. Kalau memberikan masukan bagus, dia selalu tepat waktu mengerjakan tugas, tetapi nilainya jelek. Itu bukan berarti nilai jelek itu dia akan mendapatkan nilai C, tetapi bisa berubah menjadi A. Kenapa? Karena belajar afektifnya jauh lebih tinggi dibandingkan belajar kognitifnya. Anak ini rajin, tetapi barangkali di dalam melakukan mengerjakan ujian, dia tidak bagus. Nah, ada mahasiswa atau ada peserta didik, dia tidak rajin datang kuliah. Kuliah selalu datang terlambat, tapi nilainya bagus. Nah, bagusnya itu bisa berubah menjadi jelek, karena afektifnya juga jelek. Karena menurut Vygotsky, idealnya sebuah proses belajar, peserta didik itu tidak hanya dinilai secara kognitif saja, tetapi juga dinilai dari afektif maupun keterampilannya. Sehingga yang namanya hasil belajar itu memang harus berasalkan dari 3 hal itu. Nah, yang namanya juga kepribadian, karakter yang dimiliki oleh peserta didik itu akan ada keterkaitannya dengan penanaman perilaku yang ada di dalam keluarga maupun di dalam sekolah ya. Senin lalu Ibu punya pengalaman pertama kali selama 12 tahun, hampir 13 tahun menjadi dosen, tidak pernah Ibu temukan ada satu mahasiswa yang berani copy paste tanda tangan 4 orang dosen untuk maju sidang skripsi. Ya kebetulan koor prodi itu tanya ke Ibu, Bu Ika hari Senin ada ujian skripsi atas nama ini. Ibu pikir ujian, perasaan saya tidak pernah meng-ACC skripsinya, lalu kemudian mahasiswa yang bersangkutan SUP setelah seminar proposal juga tidak pernah menemui saya, kok bisa-bisanya sidang? Lalu koor prodi bilang, barangkali Bu Ika lupa. Lalu saya bilang, saya tidak pernah lupa sama mahasiswa bimbingan skripsi, apalagi bimbingan skripsi yang dia akan intens ke Ibu. Mahasiswa mata kuliah saja, saya tahu dengan baik ujiannya. Saya membaca tugas-tugasnya, apalagi ini hubungannya dengan
skripsi, ya. Setelah ditelaah ternyata dia melakukan copy paste karena semester ini mau di DO. Ibu marahin betul hari Senin lalu karena ibu kecewa. Mungkin kognitifnya bagus, tetapi sikapnya yang cacat. Apalagi dia seorang guru sekolah dasar. Ibu bilang barangkali nanti kalau kamu jadi pegawai, jadi guru, dosen saja berani kamu bohongi, kamu copy paste, apalagi nanti pimpinanmu. Nah, kalau dengan anak-anak yang demikian, berarti dia memiliki masalah di dalam keluarganya. Ada latar belakang yang akhirnya membuat gagal mendidik secara afektif. Nah, behavioristik bagusnya adalah dia menanamkan nilai-nilai afektif di dalam teori pendidikannya atau di dalam teori belajarnya. Jadi kalau anak itu mau menjadi anak yang berbudi luhur, berbudi pekerti, pastikan treatment atau pastikan lingkungan di mana anak tinggal itu mampu menanamkan kepribadian yang baik. J.J. Rousseau di dalam teorinya, kalau J.J. Rousseau ini kita juga kenal dengan teori alirannya adalah antara nativisme atau naturalisme, mohon maaf Ibu agak lupa. Tetapi J.J. Rousseau mengatakan bahwa setiap manusia lahir itu pasti baik sebetulnya. Makanya tadi Peter mengatakan, biarkanlah anak itu berkembang secara alamiah, karena dia positive thinking dengan manusia. Tetapi dia melupakan bahwa di dalam tahapan perkembangan seorang manusia menuju dewasa, ada satu permasalahan yang itu di luar daripada kemauan manusia itu sendiri, yaitu lingkungan di mana dia tinggal. Sehingga teori J.J. Rousseau itu tidak terlalu sesuai untuk kita terapkan, kita gunakan ketika dia berbicara atau menyatakan bahwa manusia itu akan lahir dengan alamiah, akan lahir dengan sendirinya, tanpa lingkungan membentuk manusia itu. Makanya kenapa akhirnya agamanya pun dianggapnya tidak perlu untuk di level anak usia dini. Hal itu berbeda dengan konsepnya si John Law. John Law mengatakan bahwa kalau kamu mau menjadikan anak itu berperilaku positif, berkarakter positif, tanamkanlah itu sejak dini. Misalkan contohnya paling gampang bagi yang muslim ya, sholat 5 waktu. Ketika Anda sudah terbiasa di level usia dini Anda sholat 5 waktu, apapun yang terjadi nanti ke depannya ketika dewasa, Anda akan terbiasa sholat 5 waktu. Ketika Anda di kecilnya tidak pernah diuber-uber untuk sholat 5 waktu, ke depannya mungkin sholatnya akan bolong-bolong. Itu masalah pembiasaan. Dan itu yang juga ditekankan di dalam behavioristik. Dan biasanya ketika untuk merubah menjadi pembiasaan perlu dipaksa, terpaksa, dan akhirnya menjadi sebuah pembiasaan. Contoh paling simpelnya ya, yang pembudayaan di dalam atau pembiasaan di dalam behavioristik. Ketika kita sekolah luring, misalkan jamnya sudah tank ya, jam 5 Anda biasa sudah bangun selama ini. Tanpa ada alarm, Anda pasti akan terkondisikan bangun. Anda sudah berangkat ke sekolah. Sekolah masuk 6:30 pagi. Ketika jam menunjukkan jam 6:20 dan Anda belum sampai ke sekolah, itu biasanya nanti bagi anak-anak tertentu dia akan deg-degan. Waduh, 10 menit lagi saya harus ada di sekolah, kalau tidak gerbang ditutup. Dia akan lari itu. Itu namanya pembiasaan. Tanpa dia diberitahu bahwa 10 menit lagi sekolah akan masuk, dia sudah tahu sendiri. Ya, nah atau misalkan begini, contoh paling simpelnya pembiasaan itu, Anda biasa mendengarkan nada tertentu itu sebagai bunyi tanda es krim, Anda rebahan, lalu kemudian Anda dengar nyanyian, tanpa Anda harus melihat tukangnya, Anda tahu bahwa itu adalah tukang es krim. Nah, itu yang diinginkan dari behavioristik. Jadi ada perilaku yang terus-menerus diulang sampai akhirnya menjadi habit, sampai akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Nggak ada yang ngopiak-ngopiak Anda buat kuliah hari Kamis jam 10 mata kuliah wawasan pendidikan. Anda sudah tahu betul bahwa setiap jam 10 hari Kamis kita akan kuliah.
ya. Nah, akhirnya itu yang diharapkan ketika manusia itu menjadi manusia dewasa atau dia sudah masuk ke dalam tahap andragogi tanpa adanya lagi pembentukan sikap dan pembentukan karakter lagi. Nggak ada lagi misalkan Bu Ika akan ngomong ke Mars, Mars kamu kenapa bla 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 bla, nggak ada. Semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Anda sudah menjadi manusia dewasa yang tahu resiko apapun yang diambil, tahu konsekuensi pilihannya dari tindakan Anda, ya. Makanya kemarin mahasiswa itu setelah Ibu marahin betul, dia tidak mampu membuktikan dokumen penelitiannya, Ibu berikan nilai terendah. Padahal seumur-umur menjadi dosen, Ibu tidak pernah memberikan nilai mahasiswa terendah untuk skripsi. Biasanya A-A, tapi kebanyakan itu adalah A. Karena Ibu kecewa dengan afektifnya. Apapun yang terjadi, ya, ini buat Anda juga. Apapun yang terjadi, meskipun kita hidup kekurangan, tapi jujurlah, gitu. Jujur itu adalah hal mendasar untuk kita menjadi seorang manusia. Ya meskipun Ibu juga seringlah melakukan kebohongan. Tetapi kebohongannya jangan kebohongan yang seperti itu. Itu sudah melanggar hukum ya, dengan berani sekali mahasiswa melakukan copy paste dan ujian sidang. Semuanya dibajak. Tanda tangan Ibu di buku bimbingan skripsi, lalu kemudian di surat pernyataan siap untuk sidang. Dan selain dosen pembimbing 2 orang dibajak, begitu juga dengan tanda tangan dosen pengujinya gitu ya. Jadi satu pesan, kalau misalkan dosen itu nggak ada yang mau menjerumuskan mahasiswanya, kalau kamu kesulitan hubungi dosennya ya, daripada kamu melakukan tindakan tidak terpuji ya. Setega-teganya dosen nggak akan tega buat sama kamu sampai kamu itu di DO gitu ya. Jadi kira-kira demikian ulasan sebentar tentang Ibu. Terima kasih Taki. Taki bisa di stop screen. Baik Ibu. Lanjut, siapa yang ingin bertanya? Ibu hanya punya waktu sebentar lagi, tapi jangan lama-lama berarti, karena Ibu harus rapat di LPPM, rapat online. Ada pertanyaan terkait kelompok? Saya izin bertanya, Bu. Boleh, Mas. Untuk kelompok 2, seperti apa yang dikutip oleh Robert Mills Gagne, bahwa yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Pertanyaan saya adalah, jika seseorang individu hidup atau lahir di lingkungan yang sangat tidak mencerminkan sikap-sikap yang mendidik, apakah individu itu tidak bisa menjadi seseorang yang berpendidikan? Sudah, terima kasih. Oke, Mars, sama-sama. Untuk teman yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Silakan. Tadi di PPT dijelaskan di bagian JJ Rules itu kan ada ditulis kalau buat para pendidik untuk melakukan kebalikan dari kebiasaan. Nah, kalau misalkan kebiasaan yang ada itu udah baik, apa perlu dilakukan kebalikannya atau malah udah nggak perlu pendidikan itu? Itu aja. Oke, terima kasih Sadrina. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Oke, pertanyaan saya dari beberapa tokoh ini yang sudah tadi dijelaskan oleh Bu Ika, kan terdapat beberapa diimplementasikan di pendidikan Indonesia. Menurut kelompok kalian, dari beberapa tokoh ini yang paling relevan untuk diimplementasikan di pendidikan Indonesia itu tokoh yang mana ya? Terima kasih. Pertanyaan bagus, Egan. Mungkin untuk Egan nanti Ibu yang menjawab, Taki, karena Taki tidak menyampaikan tokoh humanisme. Mungkin karena di dalam RPS-nya juga tidak ada ya. Jadi biar Ibu Taki yang jawab pertanyaannya, Egan. Oh ya, baik Ibu. Sebelumnya kita minta waktu sebentar untuk mencari beberapa jawaban dari pertanyaan teman-teman. Silakan, kalau gitu Ibu absen sembari nunggu kamu itu. Oh iya, baik. Silakan Ibu.
Mana tadi tulisannya? Salva Sadila. Hadir, Bu. Marsha Rehana. Marsha tadi yang aneh ya. Maju ya. Hadir, Bu. Bu Fail. Hadir, Bu. Nanda Eka. Hadir, Bu. Kautsar. Hadir, Ibu. Prisilia Setiawan. Hadir, Bu. Jos Nadia. Hadir, Bu. Egan Alif tadi. Arya ada. Rosa Aulia. Hadir, Bu. Marshanda. Hadir, Bu. Kristina Raisa. Kristen kayaknya suara itumu rusak ya. Novalino. Hadir, Bu. Farid Raffi. Hadir, Bu. Muhammad Aska. Hadir, Bu. Ananda Sadrina. Hadir, Bu. Ripka Angela. Hadir, Ibu. Khairul Rizal. Khairul Rizal. Nggak ada. Audina Renata. Oke, ada cat ya. Cat. Ya. Ya, Kristen kayaknya tadi itumu agak rusak gitu. Gaida Danaya. Hadir, Bu. Gibran. Hadir, Ibu. Ivan Castella. Hadir, Bu. Ivanka. Hadir, Bu. Ya. Dino. Hadir, Bu. Fakrazi. Hadir, Bu. Adam Fikri. Adam Fikri. Ada. Aurelia Sifat. Hadir, Bu. Ibnu Afif. Hadir, Bu. Bintang Melandri. Hadir, Bu. Iqmal Niami. Hadir, Bu. Jabar Maulid. Hadir, Bu. Haikal Jaki. Hadir, Bu. Nurul Andini. Hadir, Bu. Alia Regina. Hadir, Ibu. Umar Fakhri. Hadir, Bu. Mas Dwi. Hadir, Bu. Nur Hadi. Hadir, Bu. Ahmad Azharuddin. Hadir, Bu. Jafar. Hadir, Bu. Muhammad Alif. Tadi Hadir, Bu. maju ya. Iya, Bu. Ya, Gil. Hadir, Bu. Nova. Hadir, Bu. Muhammad Anwar. Hadir, Bu. Peter hadir. Taki hadir. Ririn. Hadir, Bu. Mars hadir. Aryananda. Hadir, Bu. Alam Syah. Hadir, Bu. Bima. Hadir, Bu. Febrian. Hadir, Bu. Oke. Sudah kelompok siap menjawab? Atau kalau belum, Ibu tak jelaskan dulu dari si Egan ya. Sembari kelompok masih cari jawaban.
Jadi begini, ketika kita bicara tentang pendidikan, itu ada 4 teori belajar yang melingkupinya, dan di dalam RPS-nya memang tidak ada ya. Jadi yang pertama itu namanya behavioristik, ada yang namanya kognitivistik atau kognitivisme. Yang ketiga itu ada namanya humanisme. Lalu yang keempat itu adalah konstruktivisme. Keempat teori besar ini itu mengambil konsep dari aliran-aliran filsafat pendidikan. Tapi biasanya kalau di mahasiswa kependidikan itu tidak diajarkan aliran filsafat pendidikan, tetapi dia langsung masuk ke 4 teori besar itu. Teori behavior itu sangat menekankan yang namanya lingkungan. Ya, lingkungan sangat berperan penting di dalam kesuksesan belajar seseorang, dan dia mengabaikan proses belajar. Yang dia lihat hanyalah hasil belajar. Pertanyaannya sekarang, konsep pendidikan di Indonesia sekarang ini di tahun sampai 2022, apakah dia masih menganut sistem teori belajar behaviorisme? Jawabannya iya. Yang sangat diterapkan di Indonesia dari behaviorisme saat Anda mau naik kelas, wajib nilai raportnya harus bagus. Ada nilai standar minimal dari sekolah yang harus Anda kuasai. Itu dari behaviorisme ya. Jadi Ibu secara singkat saja menjelaskannya, karena biasanya kalau teori-teori ini Ibu harus menjelaskannya 4 pertemuan. Lalu yang kedua, ada teori belajar kognitivisme. Kognitivisme mengatakan bahwa kalau siswa belajar itu jangan dilihat dari hasilnya saja, tetapi yang paling penting itu adalah proses belajarnya, proses pemrosesan informasinya. Bagaimana caranya supaya siswa bisa paham sebuah materi pembelajaran. Jadi kalau ada materi di pertemuan tertentu, seorang siswa tidak paham, maka dia tidak akan mampu melanjutkan pelajaran berikutnya. Karena nggak mudeng nih, bahasa kerennya tuh ekuilibrasi. Ekuilibrasinya tidak dia jalani. Makanya kalau ada mahasiswa kok nggak mudeng sama satu pertemuan, kalau misalkan ada mata kuliah statistik, ke depannya itu dia nggak akan bisa, kacau. Karena dia sudah tidak paham. Dia mengalami yang namanya disequilibrasi. Nah, Vygotsky itu adalah muridnya Piaget, tulisannya Piaget. Biasanya mahasiswa kependidikan tuh jawabnya pijet ya. Ibu biasanya suka marah kalau dipanggil pijet. Bukan pijet, Piaget bacanya. Nah, Piaget ini itu bilang bahwa kalau semua peserta didik atau semua tahapan perkembangan kognitifnya manusia itu sudah ada tahapannya. Jadi ketika dia mau mempelajari sesuatu hal atau ketika sisi manusia itu sudah berada pada tahap usia tertentu, maka perkembangan kognitifnya akan seperti itu. Jadi tidak perlu lagi ada bimbingannya orang dewasa. Nah, hal ini tidak disetujui oleh Vygotsky sebagai muridnya Piaget. Maka akhirnya Vygotsky mengeluarkan satu teori lagi yang namanya itu adalah konstruktivisme sosial. Di dalam teori konstruktivisme sosial, dia bilang bahwa semua peserta didik termasuk mahasiswa ketika belajar membutuhkan orang dewasa untuk hadir sehingga dia memunculkan yang namanya konsep scaffolding. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok ya. Tadi di kelas yang pagi malah nggak ada konsep scaffolding. Kelompok ini bagus, dia sudah mengaitkannya dengan scaffolding. Cuma belum menjelaskan tentang zona of proximal development. Jadi scaffolding itu adalah bimbingan bantuan intensif yang diberikan orang dewasa, tapi nanti lambat laun bimbingannya itu akan berkurang ketika peserta didik sudah paham terhadap isi pelajaran.
Di dalam zona of proximal development itu juga menjelaskan mengenai jarak yang harus dilakukan antara guru dengan siswa sampai pada akhirnya nantinya siswa menjadi mitra belajar dari gurunya. Ya, itu ada di dalam zona of proximal development. Nah, lalu kemudian ada satu lagi teori yang namanya itu adalah humanisme. Dan pertanyaan Egan, teori pendidikan yang paling ideal itu yang mana? Jawabannya itu adalah humanisme. Tetapi saking idealnya humanisme itu untuk diterapkan sebagai teori pendidikan tunggal di Indonesia tidak dapat dilakukan. Humanisme mengatakan bahwa semua sistem pendidikan kalau mau humanisme, dia harus mau bisa mendengarkan apa saran dan apa masukan dari peserta didiknya. Kalau misalkan ada siswa tidak suka matematika, kalau ada siswa yang memperoleh nilai jelek di bidang matematika, itu bukan kesalahan dari si siswanya yang bodoh, ya. Tulalit, enggak. Yang salah itu adalah gurunya. Gurunya tidak mampu membuat rancangan mata pelajaran matematika yang mudah bagi siswanya. Kita ingat bahwa di dalam sistem pendidikan di Indonesia satu kelasnya itu sebanyak 40 orang. Kalau dikatakan negara yang sudah berhasil menganut sistem humanisme itu negara mana? Jawabannya Finlandia. Karena Finlandia dalam satu kelas itu hanya terdiri dari 15 siswa sampai 20 siswa. Dan itu memungkinkan untuk kita melakukan humanisme. Tetapi kalau itu diibaratkan dengan Indonesia, maka tidak bisa dilakukan di Indonesia. Sehingga humanisme itu hanya berada pada tataran filosofis saja untuk sistem pendidikan di Indonesia. Ya, nanti kamu bisa baca-baca lebih dalam kalau ingin tahu tentang humanisme. Ibu kira begitu saja ulasan dari Ibu. Silakan untuk kelompok 2 pertanyaan berikutnya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Mars. Jadi pertanyaannya Mars itu mengutip dari Robert Mills Gagne bahwa yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu. Jadi pertanyaannya adalah jika seorang individu hidup atau lahir di lingkungan yang sangat tidak mencerminkan sikap yang mendidik, apakah individu itu tidak bisa menjadi seorang yang berpendidikan? Nah, jadi dari pertanyaan ini saya tadi sedikit mengulik Google. Jadi saya menemukan fungsi dan pengaruh pendidikan terhadap lingkungan sosial masyarakat. Di sini saya mengutip beberapa poin, yaitu ada memberikan pengetahuan umum dan memberikan keterampilan dasar, kemudian membentuk pribadi sosial, kemudian menyediakan sumber daya manusia, dan yang terakhir itu ada sekolah berperan menjadi pintu masuk dari perubahan perilaku. Nah, berdasarkan hasil pengulikan saya tadi, bisa disimpulkan bahwa justru dengan adanya sekolah ditujukan untuk adanya perubahan terhadap seorang individu. Mungkin cukup sekian. Kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Ibu tambahkan, Taki. Oh, ya, Jadi, silakan, kalau ada manusia, dia lahir di lingkungan yang pendidikannya rendah, atau bahkan dia tidak mengenyam pendidikan. Bagaimana ke depannya? Apakah seseorang itu bisa sukses di dalam hidupnya? Begitu saja ya, misalkan contohnya. Kalau kita melihat pada teori behavior, jawabannya tidak bisa sukses. Kenapa? Karena lingkungannya tidak mendukung orang itu untuk memiliki kepribadian sukses. Dan tidak mendukung orang itu untuk memiliki jalan menuju sukses. Nggak ada yang salah, karena memang teorinya begitu bilangnya. Tapi kemudian ada satu teori, itu aliran filsafat pendidikan, namanya konvergensi kalau nggak salah. Nah, aliran konvergensi ini itu tidak setuju dengan komentarnya para tokoh si behavior, ya. Tokoh behavior yang sangat mengagung-agungkan lingkungan sampai mereka melupakan yang namanya bakat.
Bakat itu lahir dari genetik kedua orang tua. Kalau kita mau lihat jawabannya, kalau ada pertanyaan, apakah kalau dia lingkungannya itu tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah, apakah pasti nanti di dalam hidupnya tidak sukses? Kalau menurut teori konvergensi, belum tentu tidak sukses. Kenapa? Karena akan ada bakat yang dibawa manusia itu dari lahir. Kalau dia misalkan memiliki sifat genetiknya atau dia itu lahir dari orang tua yang paling tidak dia kreatif, meskipun secara berpendidikannya dia tidak bagus, dia tetap bisa sukses. Jadi tergantung sudut pandang mana yang mau dipakai. Kalau si Gagne, dia mengabaikan bakat. Contoh, kalau misalkan bakatmu atau bakatnya Mars ini sebagai pelukis, ya, tetapi lingkungan di mana Mars tinggal itu tidak mendukung untuk mengasah bakat pelukis. Kalau kata behavior itu nanti sudah nggak ada lagi bakat pelukis karena lingkungannya nggak mendukung, bakatnya menjadi hilang, ya. Dia sudah tidak lagi akhirnya senang dengan lukisan, dia tidak memiliki keterampilan untuk melukis. Beda kalau si konvergensi yang bicara. Konvergensi akan tetap melihat bahwa Mars ini pasti memiliki bakat terus untuk melukis karena ada darah seni. Nah, makanya kalau orang ngomong darah seni itu sebetulnya dia berbicara tentang genetik, ya. Genetik itu akan terus ada dan itu juga berkaitan dengan lingkungan. Jadi lingkungannya mendukung, genetiknya mendukung. Kalau Gagne bilang nggak ada itu bakat, yang ada di lingkungan di mana kamu tinggal. Kalau lingkunganmu ndablek, ya ndablek aja. Kalau lingkunganmu, mohon maaf, misalkan di area yang kumuh, misalkan ya, area-area pemukiman yang kumuh, ya kamu akan notabene seperti itu, gitu. Di mana kamu tinggal, tipe kecil corak dari teman-temanmu itu menandakan ya kamu itu seperti itu, ya kan nggak akan bisa berubah. Jadi tergantung pada teori mana yang mau kita ambil. Tapi kalau misalkan ditanyakan teori yang mendekati benar, kalau mau melihat dari kepribadian seseorang atau melihat kesuksesan seseorang, ya teori konvergensi lah yang paling ideal, ya. Jadi kalau teori pendidikan yang paling ideal adalah humanisme, kalau konsep kepribadian yang kalau kita bisa lihat yang paling ideal ya konvergensi. Begitu Taki. Berikutnya silakan. Baik Ibu, terima kasih atas penambahannya. Izin menjawab Bu, tadi pertanyaan dari Ananda Sadrina. Jawabannya itu menurut kami metode pendidikan bagi anak-anak yang dianjurkan J.J. Rouse adalah metode pendidikan negatif di mana untuk menjadi manusia berbahagia, anak harus dijauhkan dari kebudayaan. Berdasarkan kutipan dari J.J. Rouse, yaitu konsep pendidikan menurut Rouse bersifat negatif yang artinya pendidikan yang bertujuan melindungi kepekaan emosi atau hati dari kebiasaan jahat dan menjaga pikiran dari kesalahan. Dan menurut kami, baik atau buruknya itu relatif bagi setiap individu. Oleh karena itu, yang terpenting adalah tujuan akhir dari dilakukannya kebalikan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh J.J. Rouse, yaitu membentuk seorang anak yang dapat berkembang dan belajar ilmu yang memang sesuai dengan umurnya, seperti agama yang kebanyakan diajarkan dari sejak sangat dini, tetapi dilakukan sebaliknya, yaitu diajarkan ketika sudah berumur dewasa agar anak tidak merasakan hampa, akibat menghafal sekumpulan pernyataan iman tanpa memahami apa yang lakukan. Ya, sekian itu jawabannya, Sadrina. Ya, jadi gini ya, kalau kita baca ya, kalau kamu baca aliran-aliran filsafat pendidikan, kecenderungannya tokoh-tokoh pendidikan internasional itu yang non-muslim ya maksud Ibu, itu mengarahnya kepada ateis. Ya, jadi nyeleneh. Mereka tuh nyeleneh jawabannya. Jadi hubungan
hubungan transendental antara Tuhan itu dikesampingkan karena mainnya semuanya berbasis logika. Logikanya jalan apa enggak gitu. Nah, kalau kita mau lihat ya filsafat saja. Filsafat itu kan muncul ketika seorang filsuf namanya itu Socrates ya, dia dijatuhi hukuman karena mengatakan, ibu lupa ya mengatakan apa, dia lalu kemudian dia di penjara, dan di penjara itu dia mengalami perenungan sampai akhirnya dia memutuskan yang namanya bunuh diri. Nah, pada saat Socrates itu bunuh diri, banyak orang akhirnya merasakan atau banyak para filsuf itu merasakan bahwa untuk orang itu mampu berpikir dia harus bijaksana. Jadi tindakan Socrates itu dianggapnya tidak bijaksana karena dia melakukan tindakan bunuh diri. Jadi kalau orang mau berpendapat, dia harus memikirkan banyak hal ya. Makanya kenapa siapa yang bilang bumi itu flat itu siapa ya? Ibu udah agak lupa ya belajar mata kuliah filsafat itu. Nah, si Galileo apa siapa gitu dia bilang. Nah, itu juga dia dijatuhi hukuman pancung ya karena memang dianggapnya teori-teorinya itu nggak wise gitu ya, nggak bijaksana dan tidak bisa diterima oleh orang banyak. Nah, J.J. Rousseau bisa mengatakan bahwa nilai-nilai keagamaan itu sebaiknya dilakukan tindakan sebaliknya. Kalau buat orang kita kan nggak salah ya, kalau buat orang kita tuh salah sekarang itu jadi konsep agama yang dimiliki oleh si J.J. Rousseau. Tapi memang seperti itulah konsep agama pada saat itu. Hampir semuanya memang jarang yang memasukkan konsep Tuhan ya di dalam ajarannya. Kira-kira begitu. Siapa tadi pertanyaannya dari Alif, dari siapa? Dari Nanda ya, Nanda. Iya, Bu. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, jadi gini. Nanti Ibu akan memberikan soal ujian tergantung pada tokoh-tokoh yang kelompok ajarkan. Jadi barangkali beda dengan kelas yang pagi. Tadi kelas pagi itu dia ada John Locke, ada siapa tadi dia pagi itu. Jadi disesuaikan dengan tokoh yang dibahas. Jadi tokoh-tokoh hari ini dicatat. Nah, Ibu nggak akan keluar dari konsep tokoh yang sudah dijelaskan oleh kelompok. Nah, Ibu kan tadinya menjanjikan kuis ya, tapi ternyata pas Ibu cek di dalam laman online learning-nya, ternyata untuk soal kuisnya nggak ada. Kita masuk saja langsung ke UTS. Nanti di UTS kita akan lakukan secara real time saja. Nanti Ibu akan tunggu Anda mengerjakan UTS. Dan itu adalah materi dimulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, 2 minggu lagi kita akan UTS dan Anda boleh open book. Jadi nanti hasil recording ini, hasil rekaman akan Ibu letakkan di Google Classroom ya. Tidak usah dalam bentuk YouTube, tapi langsung rekaman mentahnya dari si Zoom meeting ini saja. Kira-kira begitu. Cukup jelas ya, Mas? Berarti 2 minggu lagi kita akan UTS. Ada pertanyaan, Mas, Bu, terkait itu? Iya, Bu. Mungkin nanti aja, Bu, di WA kalau ada yang nanya lagi. Di grup biasanya ada yang nanya. Oke, baik. Gitu. Sip. Kalau gitu kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk kelompok paparannya. Berarti minggu depan kita punya kelompok 3. Febrian, Kautsar, Aurelia, Christina, dan Muhammad Anwar. Ya, untuk materi berikutnya. Oke, kita akhiri. Salam sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Ibu.